Indri dan teman-teman sekalian. Nama saya Silviani Nurrohmi dengan NIM 2200124 ingin mempresentasikan tentang laporan observasi UMKM pisang goreng crispy Mama Bintang dengan mata kuliah Manajemen Operasi. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. UMKM merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Dalam konsep dasar manajemen operasi. Dan di dalam konsep dasar manajemen operasi, pastinya di suatu perusahaan yang sering berkaitan dengan organisasi seperti organisasi masyarakat, organisasi politik, atau organisasi bisnis, dan organisasi yang di sini dimaknai sebagai bentuk perhimpunan manusia yang memiliki tujuan yang sama sesuai dengan bentuk organisasinya. Dan di dalam sebuah perusahaan juga ada sebuah manajemen yang memiliki fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan pada karyawan, agar bisnis yang dijalankan perusahaan berjalan dengan baik dan bertujuan untuk mencapai tujuan bersama, yakni mendapatkan keuntungan dari hasil produksi barang atau jasa di perusahaan. Yang kedua itu ada strategi operasi. Merupakan sebuah visi, fungsi operasi yang digunakan sebagai arahan atau dorongan dalam proses pengambilan keputusan supaya selaras dengan tujuan perusahaan. Strategi operasi adalah seperangkat sasaran, rencana, dan kebaikan yang menjabarkan bagaimana fungsi operasi menunjang strategi bisnis perusahaan. Dan selanjutnya itu ada elemen strategi operasi. Yang pertama itu ada visi. Visinya itu menjadi pisang goreng terenak dan terkenal di Jakarta Utara. Yang kedua itu ada misi operasi. Adalah bagian dari strategi bisnis utama yang dipilih untuk unit bisnis. Contohnya, yang pertama itu menghasilkan cemilan pisang goreng yang berkualitas tinggi. Yang kedua, memasarkan cemilan pisang goreng ke media sosial atau pemesanannya bisa melalui via online. Yang ketiga itu selalu mengutamakan kualitas bahan yang diperlukan. Yang selanjutnya itu ada distintif, yakni adalah kemampuan khusus atau keunggulan khusus operasi memungkinkan operasi mengungguli dari pesaingnya. Adanya sumber daya yang unik yang tidak dimiliki pesaing dan sulit untuk ditiru. Nah, menurut saya, pisang goreng yang dibuat oleh Mama Bintang berbeda dengan pisang goreng pada umumnya. Mulai dari rasa pisang yang telah dibaluri tepung, yang terasa manis dan wangi khas pisang tanduk atau pisang kepok atau tape goreng. Dan menurut saya, tepung yang digunakan berbeda dengan tepung pada umumnya karena tepung tersebut dirahasiakan, serta pisang yang sudah matang lalu dibaluri tepung tidak menunggu didiamkan di kulkas, takut pisang tersebut akan menghitam. Nah, selanjutnya itu ada sasaran atau tujuan. Menurut hasil survei yang saya lakukan mengenai pisang goreng crispy Mama Bintang, sasaran bisnisnya adalah orang dewasa sampai orang tua yang biasanya gemar pisang tanduk, pisang kepok, sukun goreng atau tape goreng, ataupun diberi topping seperti keju, susu, atau coklat yang peminatnya itu mulai dari orang dewasa, sedangkan untuk tidak memakai topping yang peminatnya itu orang tua. Dan dari segi biaya terjangkau untuk halayak umum.
dan tergolong murah, namun kualitasnya nomor satu. Selanjutnya ada kebijakan operasi. Menurut hasil survei yang saya wawancarai dengan Mama Bintang, kebijakan operasinya yakni dengan berjualan secara bergantian di satu harinya. Misalnya dari jam 11 siang sampai jam 4 sore, giliran pisang goreng Mama Bintang. Sedangkan untuk jam selanjutnya bergantian dengan tetangganya yang berjualan martabak manis. Untuk biaya sewa tempatnya sekitar 300.000 per bulan. Selanjutnya itu ada strategi manajemen operasi. Yang pertama itu ada strategi desain barang atau produk. Yakni untuk pisang goreng tanduk itu diiris secara sedang namun panjang. Sedangkan pisang ngepok dibentuk seperti variasi kipas untuk menambah daya tarik pembeli. Dan tape goreng yang dibentuk seperti bola-bola. Dan untuk wadahnya sendiri, pisang goreng ini masih biasa hanya memakai kotak box. Yang kedua itu ada strategi mutu atau kualitas. Menurut hasil survei yang saya lakukan, jika bahan baku pisang kurang matang atau bahan kurang lengkap, maka Mama Bintang tidak berjualan karena ia ingin mempertahankan kualitas bahan baku sampai sudah siap produksi. Jika bahannya kurang matang atau bahan kurang lengkap, khawatir jika pelanggan akan kecewa akan rasa yang berbeda jika tidak sesuai dengan standar mutunya. Selanjutnya itu ada strategi perancangan proses. Menurut hasil survei yang saya lakukan, untuk dapat memproduksi pisang goreng yang enak dan crispy, pasti adanya sebuah proses yang dilakukan. Mulai dari mengupas kulit pisang, lalu iris pisang menjadi sedang namun panjang seperti pisang tanduk. Sedangkan untuk pisang kepok bisa diiris seperti bentuk kipas. Atau untuk ubi goreng, prosesnya mulai dari mengupas ubi, lalu mencuci ubi dan direndam memakai air garam dan dibilas dengan air bersih. Dan untuk bahan penculupnya, disiapkan seperti tepung terigu khusus, tambahkan gula secukupnya, air, dan garam. Yang keempat itu ada strategi lokasi. Menurut hasil survei yang saya lakukan dari segi strategi lokasi cukup strategi, dapat dijangkau oleh halayak umum, tepatnya di pinggir jalan yang pastinya dilirik oleh orang lain, serta penentuan waktu yang pas untuk dapat menikmati pisang goreng, yakni bisa dibeli di jam 11 siang sampai jam 4 sore. Yang kelima itu ada strategi tata letak atau layoutnya. Menurut hasil survei yang saya lakukan, tata letak adalah suatu tempat yang cocok untuk berjualan. Di samping jualan pisang goreng, Mama Bintang ada pedagang yang berjualan es kuut Bali. Dan di sampingnya ada yang berjualan nasi bebek, ayam, serta di sebelahnya ada yang berjualan buah. Yang keenam itu ada strategi sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Menurut hasil survei yang saya lakukan, untuk sumber daya manusia dalam bisnis pisang goreng crispy Mama Bintang dan suaminya saja, hanya Mama Bintang dan suaminya saja, karena mereka masih bisa menghandle bisnis itu berdua. Sebelumnya, Mama Bintang merekrut satu pekerja tambahan, namun beliau kurang nyaman dengan pekerja tersebut. Dan untuk rancangan pekerjaannya, Mama Bintang lakukan seperti bagian mengupas pisang, ubi, sukun, tape, serta menyampuri tepung beserta bahan pelengkap lainnya. Sedangkan suaminya bagian menggoreng serta melayani pembeli sesekali bergantian dengan Mama Bintang. Yang ketujuh itu ada strategi manajemen rantai pasokan. Yang pertama itu ada petani, pemasok, pengecer, dan konsumen. Menurut hasil survei yang saya lakukan, untuk rantai pasokan sendiri berdasarkan memilih bahan utama pisang, yaitu biasanya Mama Bintang mengalami kesulitan dalam mencari jenis pisang. Terkadang ia langsung ke tengkulak, bukan ke pasar. Atau
dan mendapatkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan di pasar. Dan untuk bahan pelengkap lainnya, ia membelinya di pengecer atau warung terdekat di rumahnya. Yang ketujuh itu ada strategi pemeliharaan. Menurut hasil survei yang saya lakukan untuk strategi pemeliharaan terkait bisnis pisang goreng Mama Bintang, yakni mereka melakukan pemeliharaan dalam peralatan menggoreng dan pemeliharaan penunjang utamanya seperti pada gerobak. Pemeliharaannya berupa pencucian pada gerobak agar terlihat bersih atau penggantian peralatan dalam menggoreng secara rutin. E-commerce yang selanjutnya adalah e-commerce. E-commerce adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan internet. Yang pertama itu ada strategi pemasaran online berkaitan dengan hasil survei yang saya lakukan. Pisang goreng Crispy Mama Bintang untuk strategi pemasaran online. Penjualan pisang goreng belum dipasarkan secara online. Menurut saya pribadi, alangkah baiknya jika penjualan pisang goreng ini dipasarkan melalui online dengan memakai marketplace seperti Shopee Food atau melalui media sosial agar orang lain mengetahui rasa pisang goreng yang berbeda dengan yang lain dan dapat memudahkan pembeli juga jika kesulitan datang langsung ke tempat Mama Bintang berjualan. Yang kelima itu ada desain produk. Jenis pisang goreng Mama Bintang adalah produk konsumsi. Produk konsumsi adalah makanan yang dibuat untuk konsumen. Sudah menjadi makanan dan tingkat produksi adalah produk utama. Produk utama adalah pisang goreng crispy. Kesimpulan, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Dalam membuka usaha kecil ini, kita berbisnis dengan modal yang dikeluarkan sekecil-kecilnya dengan keuntungan yang sebesar-sebesarnya. Dan dalam menjalankan bisnis, kita juga dapat bermanfaat membuka peluang lapangan pekerjaan untuk orang lain. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.